Ayo mari kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Mari datang Tuhan Yesus, urapi setiap kami Bapa, agar supaya setiap kami bisa menerima firman ini, merubah kelakuan kami, menjamah setiap yang dijamah Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu Tuhan yang membawakan firman ini, agar supaya setiap firman yang dibawakan Tuhan merubah setiap kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Aduh getar ini. Shalom. Mari kita buka di Roma 12, jangan berlama-lama, ayat 2. Ya. Roma 12 ayat 2 dan Efesus 4 ayat 23 sampai 24. Oke. Di sini dia bilang gini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Efesus 4 ayat 23 sampai 24. Oke, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah, di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Loh, kok nggak ada amin? Firman Tuhan loh. Oke, ya. Roma 12 ayat 2 ini kan sering dibahas tentang bagaimana cara perilaku, ya, bagaimana cara kita merubah kita seperti pembaruan budi, sehingga dapat membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Nah, ya kan? Apalagi anak-anak muda zaman sekarang nih, sok-sok tahu, sok-sok pintar, ya. Pak, aku lebih tahu, ya. Gak usah atur-atur saya, ya. Oke, dikatakan bahwa kalau bahasa kata budi dalam Roma 12 ayat 2 tadi dikatakan bahwa itu pikiran, ya. Maka dari dua ayat yang tadi kita baca, dikatakan bahwa perubahan mesti terjadi pertama-tama pada pemikiran kita. Oke? Dengan kata lain, manusia baru dalam Kristus adalah manusia yang berpikir sama seperti Kristus, ya. Jangan sampai udah lahir baru kita masih tetap aja dengan manusia lama, ya. Pola pikir kita masih lama, masih itu aja, terus dikatakan ya udah nama lahir baru aja. Tapi yang masih dibawa masih yang lama-lama, ya. Oke, jenis mindset di sini saya catat nih, ini topik pembicaraan kita hari ini tuh mindset, ya. Mindset ada mindset tetap dan mindset berkembang. Nah, mindset yang tetap tuh kayak gini. Dikatakan bahwa akan sesuai mindset yang akan sesuai terhadap kepercayaan bahwa kualitas seseorang telah ditetapkan. Itu yang pertama. Ciri-ciri orangnya kayak gimana? Ciri-ciri orangnya itu yang relatif menghindar suatu tantangan, ia yang lebih mudah menyerah, ya. Itu pola pikir yang tetap. Atau mungkin kita dikatakan bahwa ya udah gini-gini aja, nggak masalah juga, nggak ada jalan keluar juga, masalah pasti ada jalan keluarnya, ya. Terus dikatakan bahwa yang memiliki anggapan bahwa usaha tidak ada manfaatnya, ya, yang mengesampingkan kritik dan yang merasa terancam dengan kesuksesan orang lain. Nah ini yang bahaya. Masih suka lirik-lirik kiri, ya. Dikatakan bahwa aduh dia lebih unggul dari saya. Tuhan saya lebih banyak penyembahan, saya lebih banyak doa pagi. Tapi kok saya dapatnya sedikit, ya. Jangan pikiran seperti itu, ya. Itu mindset tetap. Oke, mindset berkembangnya kayak gini. Mindset berkembang merupakan mindset yang didasarkan bahwa kualitas dari seseorang merupakan hal yang bisa diolah, ya, dengan beberapa usaha yang dilakukannya. Walau setiap orang berbeda-beda dalam banyak hal, namun masing-masing orang dapat berubah dan berkembang hanya melalui perlakuan serta pengalaman, ya. Ciri-ciri orang ini mau diubah ketika dikasih tahu, "Iya, Pak, ya, saya ikut." Ya. Ketika dikasih ini, "Oke, Pak, oh pemikiran saya sama dengan Bapak." Ah, kayak gitu, ya. Mau berkembang. Oke. Itu dua jenis mindset yang harus kita tahu dulu, mindset tetap sama mindset yang berkembang. Jadi kembali kepada teman-teman, maunya mindset yang tetap atau yang berkembang, ya? Oke. Hal-hal yang mempengaruhi mindset. Hal-hal yang mempengaruhi mindset itu ada lingkungan, ada informasi yang diterima, ada pun juga pengalaman masa lalu, ya. Kalau misalkan lingkungan sekitar, ayo kita lihat samping kiri, apakah membawa berkat bagi teman-teman atau enggak, ya. Terus informasi yang diterima, setiap informasi yang diterima itu kita telah dulu. Jangan saat informasi yang diterima kita langsung naik darah. Nah, itu yang salah, ya.
Kalau kita udah lahir baru, yuk pola pikir kita harus dirubah ya. Atau pengalaman masa lalu, ya. Pengalaman masa lalu ini juga bisa membuat orang itu dapat berubah ke depannya seperti apa ya. Oke, pola pikir kita mempengaruhi apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Oke? Dan apa yang kita lakukan selanjutnya akan menentukan apa yang kita dapat di masa mendatang. Hati-hati. Apa yang kita lakukan sekarang ini, tiba-tiba ada suatu masalah, apa yang kita meresponi masalah itu, ya tergantung respon dari setiap kita. Kalau misalkan kita meresponnya dengan benar, baik, ya pasti masa depannya kita nggak akan menyesal. Ya, apalagi kalau respon kita salah, nah kedepannya ini bahaya. Aduh, saya harus gimana? Kemarin saya sudah ngomong kayak gitu. Nah, contohnya kayak gitu ya. Oke, kita buka di Kolose 3 ayat 3. Nah, dia bilang gini, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ya, kalau kita udah mati, udah hidup tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah, ngapain kita mau bawa hidup lama kita? Ya, kalau udah mati dikatakan kalau udah mati ya udah nggak ada lagi. Ya, hidup baru di dalam Tuhan pada dasarnya adalah perubahan pola berpikir. Kadang-kadang nih, kalau misalkan kita nih udah lahir baru nih, ya. Kalau udah lahir baru tapi pola pikir kita masih ya gitu-gitu aja. Terus pikirnya itu, ya Tuhan tolong apa enggak nih? Ya semuanya terserah Tuhan Adi Ben gitu kan. Semuanya terserah Tuhan Kak Ben ya. Lihat, memang terserah Tuhan, tapi Tuhan melihat usahamu ya. Oke, kalau firman Tuhan yang diberitakan tidak benar ya, maka tidak membuat perubahan sesuai dengan standar Tuhan. Hati-hati, kalau firman Tuhan disampaikan, kita harus saring dulu. Jangan sampai, ya amin, ada amin, amin. Enggak tahu ini apa artinya aminnya, bilangnya gini. Ya. Oke, kita harus saring dulu. Karena gini, firman Tuhan ketika tidak diberitakan dengan benar, maka standarnya tidak sesuai dengan Tuhan. Oke? Standar Tuhan adalah perubahan ke arah Tuhan Yesus itu ya. Artinya semakin bisa bertindak dalam berpola pikir untuk sama seperti Yesus. Amin. Seperti Tuhan Yesus, pola pikir yang diubah dalam stadium tertentu membuat seseorang menjadi orang-orang yang berbeda. Ya, kita belajar dari Tuhan Yesus ya. Kita belajar dari Tuhan Yesus bagaimana cara pola berpikirnya, bagaimana cara pola dia melakukan firman Tuhan, ya, agar supaya kita menjadi orang-orang yang berbeda. Kalau kita di lingkungan yang memang kurang nyaman, yuk usahakan kita harus beda. Jangan kita juga mau mencemari dengan lingkungan kayak gitu ya. Oke, yang berikutnya dari keberadaan sebelumnya, perbedaan dalam stadium tertentu berarti manusia lama, seseorang sudah mati. Seperti Kolose 3 ayat 3 tadi kan. Inilah yang dimaksud Alkitab bahwa kita sudah mati. Mati dalam artinya bukan mati secara jasmani ya. Tapi mati meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lalu. Oke? Kematian seperti ini merupakan target yang harus dicapai oleh setiap orang percaya. Sehingga seorang bisa berkata, hidupku bukan aku lagi. Galatia 2 ayat 19. Hidupku bukan aku lagi, artinya hidup pribadi lain ada di dalam kita. Hidup pribadi Kristus ada di dalam kita ya. Oke, pengalaman ini merupakan pengalaman kelahiran baru. Seseorang tidak bisa dikatakan sudah lahir baru sebelum menjadi manusia yang berbeda sebelumnya. Hasil dari kelahiran baru menciptakan manusia yang tidak serupa dengan kebanyakan manusia. Amin. Jadi hasil dari kelahiran baru itu kita berbeda. Bukan kita masih sama lagi dengan kehidupan yang lama ya. Oke, poin yang pertama. Ini masih poin pertama ini. Masih intro tadi ya. Oke, poin yang pertama itu memperbarui pola pikir kita. Teman-teman, menara kontrol itu ada di sini. Jadi hati-hati ya. Kalau menara kontrol rusak, oke, semuanya gelap. Oke? Dikatakan bahwa apa yang kita pikirkan bukan saja mempengaruhi tindakan kita, tetapi juga menentukan cara kita memandang dengan Tuhan, sesama, keluarga kita, dan juga diri kita sendiri. Hati-hati. Kadang iblis tuh suka mengintimidasi kita. Apalagi kalau pola pikir kita tuh tetap, kayak tadi kan, dikatakan bahwasannya, ya udah situasinya kayak gini mau gimana lagi? Saya salah, saya ini. Oh dia yang salah, oh Tuhan yang salah. Ya, jangan seperti itu. Kita harus merubah pola pikir kita bahwasannya cara memandang kita itu kepada Tuhan seperti apa, kepada teman seperti apa. Jangan sampai teman kita maunya A, kita langsung udah maunya B. Kita sama-sama dulu, kita telah dulu nih maunya mu gimana nih.
Oke, ya udah kayak gini, ya udah kita cari jalan keluarnya seperti apa, ya. Tetapi dengan pimpinan Roh Kudus kita dapat memilih apa yang kita pikirkan dan bagaimana merespon. Nah, yang penting ini, yang penting kita libatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita dan juga bagaimana kita merespon. Ya, karena pikiran kita melayankan peran yang sangat besar ya, penting bagi kita untuk menjaga hal-hal yang masuk ke dalam pikiran kita. Dikatakan bahwasannya meski tidak ada yang dapat membaca pikiran Tuhan selain Tuhan itu sendiri, ya, tapi seringkali kita dapat terungkap dalam ekspresi wajah. Kalau misalkan kita dikatakan bahwasannya tindakan-tindakan kita tuh dapat mewujudkan bahwasannya ini orang nih lagi pikiran nih, ini orang nih lagi mikir sesuatu yang salah nih, ini orang nih mau tindakannya ke depannya kayak gimana nih, ya, itu bisa dilihat dari ekspresi wajah, bagaimana ekspresi dia tiap-tiap hari, ya. Sebagaimana orang Kristen, kita rindu seluruh aspek hidup kita mencerminkan Kristus dan kekekalan di dalam surga menanti kita. Itulah sebabnya Alkitab berkata, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara dunia ya, di bumi. Itu Kolose 3 ayat 2 sampai 3 dan ayat yang kelima. Bisa ditampilkan? Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ayat yang kelima dia bilang gini, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Oke? Matikan. Kalau disuruh matikan ya matikan. Gak usah mau hidupi lagi. Kayak stop kontak, ya. Off on off on off on. Ya udah sebentar on, sebentar off lagi. Jangan ya. Kalau matikan ya udah matikan semua. Oke? Dikatakan bahwa semakin kita banyak merenungkan firman Tuhan, semakin Roh Kudus akan mengingatkan kita pada ayat-ayat yang memberi hikmat, perlindungan, bimbingan dalam segala situasi. Kalau teman-teman cuma datang dengar firman Tuhan di hari Minggu, nggak ada saat teduh, ya, ada bahaya. Ya, ada amin, amin, semuanya rame-rame, tapi nggak ngerti dasar firmannya seperti apa. Ya. Kalau kita saat teduh, bangun pagi, ya. Bukan bangun pagi saja, sebelum tidur ada baca firman satu ayat. Gak usah banyak-banyak pasal, satu ayat dulu. Satu ayat kamu mengerti, dapat berkat untuk kamu hidupi, kamu perbuatkan. Amin. Katakan gini, ketika Yesus masuk ke dalam hidup kita, kita tidak bisa hanya menambah dia ke dalam cara pikir kita yang dahulu. Dikatakan bahwa sudah waktunya kita meninggalkan hal-hal yang tidak cocok lagi dengan identitas kita yang dulu. Di dalam Kristus. Dan ini mencakup pola pikir yang lama. Mari kita isi pikiran kita dengan pikiran Kristus agar kita dapat hidup dengan cara yang berkenan dan memuliakan Tuhan. Amin. Dikatakan bahwa pola pikir yang diubahkan menjadi kita lebih dari pemenang. Amin. Oke. Pola pikir yang diubahkan membuat kita mengerti segala situasi. Apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita mengerti apa maunya Tuhan. Pola pikir yang diubahkan memperluas cara pandang kita. Ya. Bagaimana cara pandang kita tentang masalah, bagaimana cara respon kita tentang masalah, itu Tuhan bukakan semua. Kalau teman-teman tiap hari ada kerinduan untuk datang bersama dengan Yesus ya, hubungan intimu lebih lagi bersama dengan Tuhan. Oke, seringkali Tuhan mengizinkan apa yang kita anggap terbaik diambil orang lain ya. Sebenarnya apa yang kita anggap terbaik belum tentu hal yang baik itu bagi kita. Sebab Tuhan telah menyediakan juga yang terbaik. Amin. Jangan paksa-paksa Tuhan. Kalau Tuhan kasih A ya udah kasih A, jangan paksa B. Ya. Dikatakan bahwasanya pengalaman Abraham di Kejadian 13 ayat 1 sampai 18 ya. Pada saat pemilihan wilayah nih, ini Abraham dan Lot ini. Tuhan bilang pilih mana terserah. Lot pilih yang di bagian lembah Yordan, itu kan udah kaya banget tuh. Ada airnya. Pokoknya tanahnya luas, ya. Pokoknya subur. Tapi Abraham nggak melirik kiri melirik kanan. Oh Tuhan, kok kenapa Lot dapat yang terbaik? Tapi kok saya dapatnya kayak gini, ya? Abraham menaati apa yang Tuhan janjikan bagi dia. Amin. Dalam hidup kita menggunakan pemikiran dan perasaan. Dalam proses tersebut orang mengalami interaksi eksternal dan juga internal. Dan interaksi tersebut akan terbentuk yang namanya persepsi. Nah, kalau kita interaksinya dari dalam udah bagus, pasti keluarnya udah bagus. Tapi kalau misalkan kita dari dalamnya nggak bagus, waduh bahaya. Dari luar tumbuk, dari luar kena lagi di dalam, aduh pecah dah emosi. Ya kan?
cipta nyala emosi. Enggak, kamu tuh nggak ngerti saya, kamu tuh gini, aku tuh gini. Ya udah, terserah. Terakhirnya terserah gitu ya. Tapi kita harus punya pola pikir ya, cara pandang yang luas. Dikatakan poin-poinnya tadi katakan bahwasanya kalau kita pola pikir yang diubahkan, kita adalah orang yang pemenang. Pola pikir yang diubahkan membuat kita mengerti segala situasi. Cara pandang kita luas. Dalam hidup kita menggunakan pemikiran dan perasaan. Ya tadi seperti saya bilang ya, interaksi eksternal dan internal. Hati-hati ya, itu menciptakan persepsi yang salah kalau kita juga dari dalam udah salah. Oke, poin yang kedua, udah mau habis nih. Poin yang kedua, mindset bisa jadi keliru dan karenanya perlu direvisi. Oke, kita perlu revisi nih. Contoh mindsetnya kayak gini. Orang tua tuh pada awalnya mindsetnya pikirnya anaknya harus berubah. Ya, tapi dalam realitanya anaknya yang tuntut orang tuanya harus berubah. Ya, dikatakan nih dari cara perilakunya anak, orang tua tuh belajar, oh ini anaknya sayangnya maunya kayak gini. Oh jadi saya harus kayak gini. Bukan tuntut anak untuk berubah. Ya, bisa kacau dikatakan ya. Orang tua belajar dari anak untuk merubah cara pola pikir dia ke depannya seperti apa. Ya, bukan cara pimpinan dia dengan zaman sekarang. Dulu pimpinannya tahun 1990 datang bawa ke anak yang tahun 2000 ini kan udah salah. Ya, mindset Yesus. Dikatakan bahwa Yesus tampil beda. Ia meminta dibaptis oleh Yohanes. Ya, seharusnya yang dia membaptis Yohanes, tapi dia minta dibaptis oleh Yohanes. Ia juru selamat yang berbeda, malah mati secara hina. Dikatakan bahwa ia mengubah mindset setiap orang tentang keselamatan. Keselamatan itu bukan kita berbuat baik, terus kita dapat masuk di surga. Enggak. Keselamatan yang ada saat ini. Kita bagaimana cara hidup kita dengan orang, ya? Bagaimana cara hidup kita dengan samping kiri kita? Bagaimana cara hidup kita dengan keluarga kita? Pertama, keluarga dulu ya. Jangan lihat di luar kalau keluarga belum beres. Oke? Yesus mengubah mindset orang tentang kekayaan dan kemiskinan ya. Persembahan janda miskin. Ia juga dikatakan jelas berani mengambil risiko, ditolak, dibunuh. Dikatakan bahkan secara hina. Ia berani menghadapi tantangan, ia tidak peduli apa kata orang. Katakan bahwasannya dalam ancamannya ia rela. Dikatakan udah dituduh bodoh, gagal. Dikatakan udah dihina lah, ya bawa ajaran yang salah lah, ya bertentangan dengan hukum Taurat lah. Tapi dia mau mati untuk saudara dan saya. Amin. Katakan bahwa kita perlu memiliki pikiran yang bertumbuh sebagai seorang Kristen, sebagai murid Yesus, ya. Bertumbuh dalam pengenalan akan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan bukan sekedar pendengar saja. Katakan bahwa sehingga kita dari waktu ke waktu menjadi seperti dewasa rohani dan juga serupa dengan Kristus. Jadi makanan kita itu bukan makanan yang lunak lagi, harus keras, ya. Apalagi di zaman-zaman sekarang ini anak-anak muda, aduh. Ya, gereja sekarang tuh gereja suasana, bos. Kalau musiknya nggak bagus, nggak asik. Apalagi kalau di Sanur kan musiknya kayak, aduh apa ini musiknya, miring-miring semua. Harus cari yang bagus dong, biar aduh ada merinding-merindingnya. Ya, jangan kita ke gereja yang suasana ya. Kita gini, kita dari rumah, kita masuk ke sini, setting dari sini dulu. Udah sini udah benar, baru ke sini. Jangan sampai di sini tuh haleluya kayak gini aja. Hati-hati, nggak boleh. Kalau kamu tujuanmu datang untuk Tuhan, ya untuk Tuhan. Jangan datang untuk melirik kiri, melirik kanan. Ya, oke. Yang poin yang berikutnya kita fokus kepada Tuhan. Dikatakan gini, Daud berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak akan goyah. Fokus. Kita fokus kepada Tuhan ya. Agar supaya ketika Tuhan berdiri di sebelah kananku, aku tidak akan goyah. Buka di Mazmur 94 ayat 19. Oke, apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Keren banget ya. Dikatakan ini Daud punya tips saat menghadapi masalah dan tantangan. Dia selalu fokus memandang kepada Tuhan yang maha besar, yang sanggup memberikan kemenangan atas setiap masalah dan tantangan yang dihadapinya ya. Makanya dibilang aku senantiasa memandang wajahmu. Waduh, ngeri banget ya. Mengikuti ya.
Ya, kita harus memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak akan goyah ya. Sekalipun banyak pikiran di dalam batin. Oke, udah 10 menit ya. Penghiburanmu menyenangkan jiwa. Masih banyak poin nih Kak. Oke, poin yang berikutnya hidup dalam pimpinan Roh Kudus ya. Dikatakan bahwasannya makanan keras adalah bagi orang-orang yang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan baik daripada yang jahat. Ibrani 5 ayat 14 ya. Artinya seseorang yang mau bertumbuh tidak lagi hidup menurut keinginan daging tetapi hidup dalam pimpinan Roh Kudus sehingga mampu menimbang mana yang baik, mana yang jahat. Dasarnya apa? Firman Tuhan aja, nggak usah terlalu bertele-tele, firman Tuhan aja. Kembali lagi ke firman Tuhan. Kalau kamu renungkan firman Tuhan tiap hari, pasti perubahan pola pikirmu, hidupmu pasti dirubah. Amin. Poin yang berikutnya, hati hamba. Oke, sungguh pun aku terbebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba. Oke, jadi hamba dulu nih. Dari semua orang, supaya boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Jadi hamba dulu, ya. Hamba dulu bos, baru kita memenangkan banyak orang. Ya, seorang Kristen yang mau bertumbuh akan rela melayani. Punya hati hamba, tidak lagi meminta dilayani selayaknya orang yang kanak-kanakan ya. Kalau kita punya kerinduan untuk melayani teman-teman, ini banyak talenta di sini, hadir di sini ya. Kalau punya kerinduan, yuk pakai buat Tuhan. Jangan banyak alasan, gak usah banyak alasan. Jangan udah kakek nenek baru ada lagu apa tuh? Hidupku adalah kesempatan. Hidupku adalah kesempatan. Gitu ya. Hidup ini adalah kesempatan. Aduh bikin susah orang muda nanti ya. Kalau opa-opa antar kakek ke gereja duluan itu bahaya. Masih muda, yo pakai talenta ya. Sadar diri, orang mana udah bilang sadar diri Jo. So basah. Oke. Yang berikutnya, tidak melihat masalah atau kegagalan sebagai hambatan, melainkan peluang untuk bertumbuh. Amin. Dikatakan Efesus 4 ayat 14 sampai 16. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengejaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan. Ada enggak? Oke, kelicikan sampai kelicikan ada. Mereka yang menyesatkan tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, kembali lagi ke firman Tuhan. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ayat 16. Oke, daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Sehingga ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambing. Oke? Anak muda, kita lagi bukan lagi anak-anak yang diombang-ambing ya. Dikatakan gini, jangan kita pakai ayat firman Tuhan bahwasannya jangan seorang menganggap dirimu muda, bla bla bla. Pola pikirmu nggak berubah, mau pakai firman itu untuk kamu? Nggak bisa bos. Ya, ubah dulu, baru kita bisa pakai firman itu untuk kita. Ya, jangan sembarang ambil firman untuk kita, tapi kita nggak berubah dari diri kita sendiri. Oke, yang terakhir, introspeksi diri. Matius 7 ayat 3. Seringkali ya kita kalau udah pintar firman Tuhan, aduh ngeri banget. Contoh seperti saya ya. Dulu waktu Protestan, aduh nggak ngerti firman Tuhan, apa pendeta bicara di depan cuman kita tidur di belakang. Ya. Sekarang ketika mengerti firman Tuhan, balik ke rumah, opa baru bicara sedikit ayat, pak nggak kayak gitu pak. Saya lebih tahu ya, saya lebih udah menjangkau lebih panjang. Tapi nggak boleh kayak gitu ya. Kalau kita sudah tiap hari hidup sama Tuhan, kalau kita udah tiap hari saat teduh sama Tuhan, pola pikirmu juga harus berubah. Jangan memandang remeh orang. Jangan melihat, oh ini orang ini kurang ini. Terus kita hajar main hajar aja, nggak boleh. Ya. Dikatakan begini, Matius 7 ayat 3. Oke. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Amin. Katakan orang yang punya kerinduan untuk bertumbuh akan berhenti melihat selumbar di mata saudaranya, ya. Dan mulai menyadari balok dosa-dosa di dalam hidupnya sendiri. Kita lihat dulu, tilik hati kita dulu. Ben, aku udah memaafkan dia, tapi seringkali tapi nih nggak beres. Kita harus tilik dulu ya. Saya sudah gini, tapi ada apa? Ada sesuatu kah? Ya? Oke. Saya berdiri sampai saat ini bukan karena kekuatan saya. Oke, 5 menit lagi ya. Saya diubahkan ketika saya di Komsel, saya berdiri.
Ketika Cece bilang, Ben siap jadi gembala Komsel. Aduh Cek, aku belum siap. Waduh, banyak alasan saya teman-teman. Belum siap, banyak sibuk, banyak tugas, banyak ini bla 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 udah. Tapi kamu harus siap. Ya. Pertama perintah itu datang, penolakan itu pasti ada. Ini saya temanku ini nih, sampai dia bilang, "Brother, menurutmu gimana nih? Saya harus jadi gembala Komsel." Ya, dikasih masukan, "Oh, jadi saya harus gini." Oke. Ya. Pertama kita terima dulu apa maunya Tuhan dalam setiap kehidupan kita ya. Terima dulu, jangan lupa berdoa ya. Bersekutu dengan Tuhan, Tuhan maunya gimana, kita dimampukan. Teman-teman, saya diubahkan tuh ketika waktu jadi gembala Komsel masih penolakan. Saya diubahkan tuh pada saat kesaksian anggota-anggota Komsel saya. Waduh, ngeri banget. Ben, aku punya 1, tapi aku memberi. Aku punya tabungan cuma 1.000. Tiap kali aku dapat pekerjaan, aku kasih ke orang. Waduh, ngeri banget ya. Dari situ saya belajar, kalau kita punya 5, Pak Timotius bilang kemarin kan, kalau kita punya 5 beri 1, oh enak banget, masih sisa 4. Tapi bagaimana kita yang punya 1? Bahkan dikatakan bilang 1.000 di tabungan, Ben, 1.000. Ya? Dapat duit sedikit, udah memberi ke orang. Yuk teman-teman, mari kita jadikan hidup kita tuh bermanfaat untuk orang lain. Dikatakan keselamatan itu kita nyatakan dari kita. Mujizat itu kita yang buat orang lain. Bukan kita minta mujizat dari Tuhan lagi. Kita nih pembuat mujizat. Ya. Oke. Kesimpulannya, katakan bahwa kita perlu cek diri kita. Adakah pertumbuhan dari sejak kita memutuskan menjadi murid Yesus hingga sekarang? Ya, apakah ada cerita-cerita baru yang kita alami bersama Tuhan dan dari waktu ke waktu? Atau kita masih sama seperti beberapa tahun yang lalu ketika kita dibaptis? Ya, tidak masalah kalau pertumbuhan pelan-pelan ya. Tetapi berusaha berjuang untuk bertumbuh secara rohani hingga akhirnya menjulang tinggi mencapai keserupaan dengan Kristus. Amin. Itu saja firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita doa dulu ya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Engkau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami. Firman Tuhan sudah hamba sampaikan Tuhan. Pertama firman itu datang untuk hamba dan juga untuk teman-teman yang hadir di sini untuk merubah setiap kebiasaan kami yang buruk menjadi keserupaan dengan Kristus Bapa. Firman itu yang benih yang ditaburkan Tuhan menjadi bertumbuh dan juga menjadi buah yang manis bagi orang lain rasakan dan juga bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Halo, salam semua. Sebelum doa persembahan saya membaca sedikit pengumuman Holly. Ya, untuk minggu depan KGC Sanur tidak diadakan. Nanti KGC Sanur akan bergabung dengan umum di acara Raya Natal yang akan dipimpin oleh Pak Arifin minggu depan tanggal 19 Desember 2021 di jam 10. Oke, next. Ya, untuk prayer request and testimony, teman-teman bisa scan QR yang ada di atas. Jadi bagi teman-teman yang punya kesaksian atau juga ada teman-teman yang mau didoakan, bisa scan barcode di atas, QR di atas ya. Oke, selanjutnya. Untuk evaluation dan new member juga silakan di-scan ini QR di atas. Bagi teman-teman yang mungkin baru berjemaat di sini, silakan di-scan ya ini QR yang ada di atas. Oke, next. Nah, untuk persembahan umum bisa di-scan QR yang ada di layar dan juga untuk persembahan pembangunan bisa di BCA di nomor rekening yang sudah tertera juga di layar. Oke. Oke. Nah, sekarang kita memasuki doa persembahan. Mari teman-teman kita siapkan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk setiap kasih karunia-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk firman yang sudah kami dengar. Hari ini ya Tuhan, kiranya firman yang kami dengar menjadi kekuatan, menjadi rema dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan Tuhan Yesus, Engkau yang berkati juga Ben yang membawa firman ini ya Tuhan. Engkau pakai dia lebih-lebih lagi ya Tuhan dalam pelayanannya, dalam kehidupannya sehari-hari ya Bapa. Biarlah dia menjadi berkat bagi setiap orang di sekitarnya ya Bapa. Terima kasih dan Tuhan Yesus berkati juga kami yang kiranya akan
memberi persembahan ya Tuhan, kiranya Engkau yang berkati persembahan kami, biarlah persembahan kami harum dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk setiap kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan pada siang hari ini? Oh haleluya, kasih kemuliaan buat Tuhan dulu. Ya. Puji bagi nama Tuhan, disinilah tempat kita orang-orang muda ya untuk sama-sama belajar melayani. Jadi seperti Ben sudah sampaikan, kalau kalian ada merasa punya talenta yang sudah Tuhan berikan buat kalian, ayo kita melayani Tuhan bersama-sama ya. Di sini tempat kita belajar. Di Roma tadi 12 ayat 2 disampaikan katanya berubahlah oleh pembaruan apa? Pembaruan oleh budimu, bukan pembaruan bodimu. Jadi artinya kalau dibilang budi itu pola pikir. Jadi perubahan pola pikir, mindset seperti Ben bilang tadi. Kalau umpama nih saudara sedang berjalan di sekarang tanggal berapa? Tanggal 12. Tanggal 12 terus pengen Natal, kan sudah mau Natal. Tiba-tiba saudara kebetulan lagi bokeh. Saudara berjalan, tiba-tiba di jalan ada kelihatan uang. Saudara lihat nih ada di becek-becek gitu kan, air kotor bekas hujan gitu. Ini kayak ada uang warna merah gitu kan. Ini kayak uang 100 apa bukan ya? Kalian mau ambil tapi kotor. Tapi nggak diambil lumayan kan, tanggung bulan, mau Natal lagi kan. Buat beli kue kering kan lumayan. Pikir ambil nggak? Kalau kalian lihat ternyata benar-benar itu uang, kalian ambil nggak? Oh kalian gengsi. Jujur coba kalau kalian lagi berjalan tiba-tiba di becek ada uang 100 ribuan kotor, ambil sama. Saya juga saya ambil. Bungkus. Iya, tapi kotor loh. Cuci ya. Kenapa kalian ambil? Iya, karena dia bernilai. Jadi nilai daripada uang bukan pada fisiknya. Mau dia kotor kek, mau dia lecek kek, tapi dia punya nilai, dia punya value. Begitu juga saudara dan saya, kita ada anak-anak Tuhan. Nilai kita bukan di penampilan luar, tadi Ben bilang. Bukan tampilan luarnya. Tapi dari cara pola pikir kita. Pola pikirnya pola pikir siapa? Pola pikir Kristus. Jadi dibilang gini, janganlah serupa dengan dunia ini. Berat enggak? Kalian, saudara dan saya tinggal di dunia. Tapi katanya kita enggak boleh serupa dengan dunia. Ya susah lah. Ya kita orang luar, perantau, datang ke Bali. Sedikit banyaknya kita akan kebawa dengan tradisi Bali. Suka makanannya, babi gulingnya. Suka tradisinya, suka macam-macamnya gitu. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan dibilang jangan serupa dengan dunia ini. Tapi kita tinggal di dunia, itu berat. Tapi saya mau katakan gini, kita belajar dari ikan. Ikan itu tinggal di laut. Laut itu airnya asin. Tapi ikan tidak menjadi asin. Dia tetap menjadi ikan yang tawar, kecuali diasinkan sengaja. Jadi begitu juga dengan saudara dan saya, kita tinggal di dalam dunia ini, tapi kita bukan berasal dari dunia. Berasal dari mana kita? Kita berasal dari kerajaan Allah. Jadi saudara dan saya, yuk berubah oleh pembaharuan budi kita. Mindset kita berubah. Bukan tampilan luar kita yang berubah, tapi pola pikir itulah yang disebut bertobat. Ya metanoia, perubahan pola pikir. Jadi terima kasih Ben. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan ini. Oke, kita udah selesai. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau terima berkat daripada Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan beri kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan dengan kedua belah tanganmu. Diberkati keluargamu, diberkati kesehatanmu, diberkati anak istrimu, suamimu, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati studimu, keluar masukmu diberkati. Ada perlindungannya daripada Tuhan. Perlindungan pagar tembok perapi surgawi memagari kita semua. Sehingga kita selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Dan menjalani hari-hari ini dengan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang-orang muda yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan
Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.